Hi guys, and still with me Yogi Sugianto, dan kali ini gue akan ngebahas kejadian-kejadian yang menyeramkan yang dialami seorang satpam atau security penjaga malam. Seperti apa kejadiannya? Don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. And let's talk about it, guys. Seorang satpam yang kita sebut namanya Pak Henry yang bertugas di malam hari dan mendapatkan banyak job desk untuk memeriksa 6 gedung yang ada di rumah sakit umum. Dan banyak rumor yang mengatakan gedung ke-6 adalah gedung terakhir yang katanya itu adalah bekas sebuah gedung terbakar dan meninggalkan banyak pasien yang masih hidup. Dan konon katanya itu adalah sebuah kejadian yang memang disengaja karena ada sebuah perjanjian khusus untuk menjadikan pasien-pasien itu sebagai tumbal. Dan kabar yang beredar lagi, kenapa gedung 6 tersebut banyak yang mengatakan adalah gedung sial yang disangkut pautkan dengan angka 6 dengan lantai yang berjumlah 6 lantai. Dengan rumor yang beredar, Pak Henry memberanikan seorang diri untuk bertugas malam hari, dan tepat pada jam 12 malam Pak Henry mengecek beberapa gedung-gedung yang mulai berkeliling untuk melihat apakah gedung-gedung sudah aman atau tidak. Nah, dari beberapa gedung yang lain tampak biasa-biasa saja dan aman-aman saja. Dan mulailah Pak Henry memasuki gedung ke-6 dengan aura yang berbeda dan terlihat suasana yang sangat amat mencekam. Pak Henry dari pintu masuk sudah punya niatan untuk tidak ingin memasuki gedung tersebut dikarenakan sebuah pekerjaan dan tugas, bahkan adanya bukti laporan pengecekan gedung. Mau tidak mau Pak Henry harus mengecek dan mengontrol gedung tersebut. Setelah melewati 1 hingga lantai 5 dan tampak belum ada tanda-tanda apa-apa, dan pada akhirnya Pak Henry tiba di lantai ke-6 yang mana Pak Henry mendengarkan suara langkah kaki yang mengikuti dari arah belakang Pak Henry, dan setiap langkah Pak Henry terdengar ada yang mengikuti Pak Henry. Dan dengan sadar Pak Henry melihat ke belakang dan melihat ke atas plafon ada sosok hantu yang mengikuti Pak Henry, yang mana sosok hantu itu berjalan di atas plafon. Dan ternyata suara langkah kaki itu berada di atas plafon, dan dengan gambarannya itu seperti ini guys, orang yang berjalan terbalik di atas plafon gitu ya, mungkin layaknya Spider-Man gitu ya. Mungkin kalian bisa menggambarkan apa yang ada di cerita Pak Henry ini. Oke, next. Nah, cerita kali ini mungkin dari beberapa teman-teman ada yang sudah tahu. Nah, kita sebut saja di sini Pak Heru, yang mana dia bertugas pada malam hari untuk menggantikan temannya yang mana salah satu ada yang tidak masuk. Awalnya Pak Heru mendapatkan telepon dari temannya untuk menggantikan posisinya yang tidak bisa hadir untuk bekerja. Pak Heru pada saat itu sempat tidak mau karena dia memilih untuk beristirahat saja. Tetapi Pak Heru diiming-imingi akan mendapatkan uang tambahan karena tidak ada yang berjaga pada saat malam hari. Nah, TKP kali ini bukanlah rumah sakit, melainkan sebuah perusahaan atau pabrik yang mana Pak Heru ini adalah salah satu satpam di sebuah pabrik tersebut. Singkat ceritanya, Pak Heru sampai di tempat untuk berjaga. Suasana dan lingkungan perusahaan juga tetap aman dari karyawan pabrik, dan juga masih banyak yang bekerja dan tampak biasa-biasa saja. Nah, ketika jam sudah menunjukkan pukul 10.30, banyak karyawan yang pulang dikarenakan mereka shift siang, dan kebetulan perusahaan ini tidak memiliki shift malam, dan akhirnya tinggallah Pak Heru yang berjaga sendirian. Nah, tepat pada jam 12 malam Pak Heru berkeliling dan mengecek keadaan pabrik setelah karyawan pada pulang. Dan setelah Pak Heru melakukan pengecekan, Pak Heru mendapatkan telepon bahwasannya teman dari Pak Heru baru saja kecelakaan tadi sore. Dengan info yang didapatkan, Pak Heru kaget dan mengatakan bahwasannya Pak Heru disuruh oleh temannya untuk menggantikannya. Tidak lama kemudian Pak Heru melihat ke arah jendela pos security ada sosok
makhluk yang memiliki wajah yang hancur dan mengatakan, "Tolong aku, Heru." Oke, dari beberapa cerita-cerita horor yang udah gue sampaikan dan gue udah ceritakan, mungkin kalian juga sadar cerita-cerita horor itu gak terjadi di rumah sakit atau perusahaan, tetapi di sekolahan juga ada. Dan kita juga pernah merasakan sesuatu hal yang aneh saat kita berada di sekolah, dan banyak rumor-rumor yang beredar tentang sekolah tersebut. Mungkin sekolah tersebut dulunya kuburan, dulunya hutan, dulunya rawa-rawa atau apapun, dan menjadi tempat yang angker. Nah, ada beberapa cerita tentang security yang mana dia mengalami kejadian-kejadian yang tidak masuk akal atau di luar nalarnya. Nah, ada di mana kita sebut saja ini adalah cerita dari Pak Basuki. Nah, ada di mana Pak Basuki ini sedang berjaga malam di sekolah tersebut. Nah, ketika Pak Basuki ini mengecek dari ruangan 1 hingga ruangan ke-6, karena ini bisa dikatakan sekolah SD lah ya. Jadi ada 6 kelas dan beberapa ruangan guru juga, dan ada juga beberapa ruangan yang lain. Ketika mengecek dari beberapa ruangan dan semua ruangan tuh tampak aman-aman aja. Nah, ketika Pak Basuki lewat di WC siswa, dia mencium aroma busuk yang sangat amat busuk sekali. Nah, ketika dia lewat itu dia mencium kayak aroma-aroma bangkai atau sampah. Mungkin kalau misalkan ada bangkai mungkin ya dibuang, atau sampah gitu akan dibuang gitu. Tetapi ketika Pak Basuki mengecek ke salah satu WC laki-laki, anak laki-laki, tampak biasa aja dan tidak ada apa-apa gitu. Nah, ketika dia mengecek ke WC anak perempuan, dia melihat salah satu anak SD yang mana masih duduk dan dengan kepala yang merunduk dan juga mengeluarkan suara tangisan. Nah, di situ tuh Pak Basuki tuh kaget dan juga takut. Ya, siapa sih yang nggak takut gitu ketika ketemu seperti itu gitu lah, atau mengalami kejadian yang seperti itu gitu. Nah, terus ketika Pak Basuki menanya, "Kamu kenapa? Kamu namanya siapa?" Dan dia tidak menjawab sama sekali gitu. Nah, ketika Pak Basuki mendekati anak tersebut, ternyata itu bukanlah seorang anak perempuan dari manusia biasa. Tetapi ketika anak tersebut mendongakkan kepalanya yang merunduk, Pak Basuki melihat sosok makhluk, atau bisa dikatakan itu adalah hantu atau bukan manusia, yang mana dia mengatakan, "Pergi kalian dari sini." Dan ternyata itu menunjukkan bahwasannya bukanlah manusia, guys. Dan jujur, ketika Pak Basuki melihat kejadian tersebut atau melihat anak tersebut, dan tidak sengaja Pak Basuki itu melihat ke arah plafon, ada plafon bolong di sekitaran langit-langit WC itu, dan dia melihat sebuah kepala yang melihat kejadian tersebut. Dan pada akhirnya Pak Basuki ketika melihat anak tersebut itu sudah tidak ada, dan tidak lama kemudian Pak Basuki pingsan dan ditemukan pada jam 7 pagi sedang berbaring di depan WC anak perempuan tersebut. Dan menurut gue ini adalah sebuah pengalaman, bahkan cerita yang paling menyeramkan. So, bagaimana tanggapan kalian semua? Dan gue berharap semoga kalian terhibur. So, don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. It's me, Yogi Sugianto. Bye-bye.